Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang hari Pentakosta pada tanggal 23 Mei. Pentakosta merupakan hari peristiwa pencurahan Roh Kudus. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus terjadi melalui bunyi seperti tiupan angin yang keras, lidah api, dan kesaksian dalam berbagai bahasa. Api mempunyai fungsi untuk menyucikan. Oleh karena itu, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan menunjukkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Sedangkan angin dan api melambangkan kehadiran Allah di tengah kehidupan umat. Kehadiran Roh Kudus memberikan kuasa untuk menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga Roh Kudus menggerakkan para murid untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Berbagai bangsa mendengar tentang Allah dengan bahasanya masing-masing. Hal ini mengingatkan kita bahwa Injil bukan untuk satu bangsa, melainkan Injil itu didengar dalam berbagai bahasa agar orang-orang dari berbagai bahasa dipersatukan dalam kasih Kristus. Saudaraku yang Tuhan kasihi, besok kita akan memperingati hari Pentakosta. Di dalam merayakan hari Pentakosta, firman Tuhan memberikan kita satu pesan, bahwa Roh Kudus yang telah dicurahkan masih tetap bekerja sampai sekarang. Oleh sebab itu, bukalah hati untuk Roh Kudus agar api dari Roh Kudus menyucikan kita dari perbuatan yang berdosa. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia untuk ditegur dan diarahkan apabila langkah kita mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus membersihkan hati kita yang kotor. Itulah tanda hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan melakukan sesuatu di dalam diri kita, sehingga memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Untuk menghadapi segala sesuatu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi saksinya dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui perbuatan kita, kebaikan hati kita, dan keteladanan hidup kita sehari-hari. Sehingga setiap orang Kristen memberi dirinya senantiasa mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus dapat melakukan sesuatu bagi kehidupan setiap orang Kristen untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.